Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 1 Gedung Jeddah, kampus perguruan tinggi Al Azhar Jambi, tentunya masih bersama Dias Radio 98,4 FM, Radio Pendidikan Dakwah dan Entertainment. Nah, pada kesempatan kali ini saya Hafiz El Yusufi kedatangan seorang tamu yang insya Allah beliau ini merupakan seorang pemuda soleh dan jomblo pula ya. Dan insya Allah sebentar lagi kabarnya mau melangsungkan pernikahan. Nah, yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia, sehingganya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih dapat menjalankan aktivitas kita. Dan jangan lupa di tengah pandemi kali ini tetap menjaga kesehatan, jaga imun, jaga iman kita. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Dan tentunya kita langsung saja sapa siapa yang saya maksud. Beliau adalah Ustadz Rikat. Ya, nanti nama panjangnya beliau nanti akan menyampaikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan dulu diri ke sahabat dia semuanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nama saya Muhammad Rikat Akbar, kelahiran Sarolangun, dan sekarang lagi menuntut ilmu S2 di Al Azhar Fakultas Bahasa Arab di Al Azhar University Kairo. Masya Allah. Saya sangat berterima kasih karena dapat mengisi di Radio Dias yang luar biasa ini, yang merupakan sumber Ini ilmu. pertama kali ya datang ke sini. Iya, Ustaz. Jadi sangat, dalam bahasa Arabnya natasyarraf bihadzal hudur wa najlis ma'akum. Sangat berbahagia, sangat senang karena ini tempat yang luar biasa barokah insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Ustadz Rikat ini dalam kesempatan berkunjung ke Dias kali ini merupakan dalam rangka mengisi liburan. Dengar-dengar katanya memang sedang mempersiapkan untuk kelangsungan pernikahannya ya, begitu. Nah, datang pertama kali ke Dias, ke kampus Dias Jambi. Dias itu kan ada di Muara Bungo, Jambi dan Tebo. Nah, ini alhamdulillah sudah dapat berkunjung ke Dias Jambi. Coba ceritain dong kesan-kesannya berkunjung ke Dias ini apa? Apa kesan yang didapat untuk pertama kali datang ke Dias ini? Untuk kesan, tentu kalau hal yang pertama yang saya rasakan itu adalah kesejukan, Ustaz. Masya Allah. Kesejukan, dan saya berharap dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat pertama kali masuk ke gerbang Diniyah Al Azhar ini, mudah-mudahan ini akan menjadi sumber kesejukan bagi umat manusia. Amin ya Rabb. Secara umumnya dan khususnya bagi negeri Jambi tercinta. Amin amin ya Allah. Karena ilmu tanpa ada kesejukan dia akan membuat terbakar. Dan insya Allah Diniyah Al Azhar akan ada ilmu dan ada kesejukan di dalamnya. Beliau bicara sejuk ini bukan sekedar bicara cuaca yang sejuk begitu ya, tapi lebih kepada menenteramkan hati ya. Iya. Menenteramkan hati seperti itu, sejuk karena ilmu, sejuk karena murotalnya, sejuk karena pemandangan alamnya, tata ruangnya dan lain sebagainya. Saya rasa mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Saya mencoba melengkapi ya sahabat Dias. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi yang berbahagia ini tentang pentingnya menuntut ilmu. Kita tahu bahwasannya ilmu merupakan sebuah cahaya. Al ilmu nurun, artinya kita ini kalau tanpa ilmu gelap. Nah, bagaimana untuk menerangi jalan kita, untuk bagaimana kita bisa tahu mana yang menjadi arah tujuan kita, maka dengan ilmulah kita hanya bisa menjadikan itu semua sebagai sesuatu yang menjadikan cahaya dan bisa melihat arah dan tujuan kemana kita menjalani kehidupan ini. Al ilmu nurun, wa nurun la yuhdalil asi. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi betapa pentingnya ilmu, Rasulullah SAW juga menyampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya, gitu. Faridah itu artinya udah mendekati wajib seperti itu. Kewajiban. Udah dikatakan kewajiban begitu kan. Saking pentingnya menuntut ilmu. Kita lahir manusia ini dalam keadaan bodoh. Ya. Maka ilmulah yang meniadakan kebodohan tadi. Ya. Saya pernah dengar bahwasanya banyak ulama berpendapat bahwasanya
Dan kesepakatan ulama mengenai tujuan daripada menuntut ilmu diantaranya adalah menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri, kemudian menghilangkan kebodohan dari diri orang lain, kemudian juga menjaga ilmu itu sendiri, dan kemudian yang keempat adalah mengamalkan ilmunya. Ya. Menurut Ustaz Dika sendiri, seberapa pentingnya seseorang itu harus menuntut ilmu? Jadi menuntut ilmu ini karena dia adalah kewajiban Ya. dari Allah Subhanahu wa taala Ya. dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya tugas dari pendidikan itu adalah menemukan takdir dari manusia tersebut. Masya Allah. Jadi dia bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi dia akan mengarahkan kepada karakter sesungguhnya dari manusia tersebut. Jadi tidak mesti yang lulus dari sekolah ini, sekolah itu harus jadi ini dan jadi itu. Namun pada akhirnya orang ini seharusnya pendidikan tersebut dia memberikan, dia mengarahkan kepada takdir. Dia untuk apa manusia ini diciptakan? Yap. Dan di mana letak manfaatnya, itu tugas daripada pendidikan, daripada hal yang wajib tersebut. Dan saya melihat insya Allah biiznillah Dinia Al-Azhar mampu melakukan itu. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi artinya memang ketika takdir sudah ditetapkan kepada setiap manusia tadi, maka tugas manusia adalah bagaimana memahami dan menemukan arti daripada tujuan ketentuan Allah tadi. Iya. Seperti itu ya. Nah, dari situ arah pendidikan itu, Ustaz. Betul. Jadi artinya, semua yang diciptakan itu tidak ada yang sia-sia. betul ya. Semua yang belajar tidak ada yang sia-sia. Bahkan ilmu tentang serangga pun itu dimanfaatkan secara luas. Bahkan sekarang kita kan di masa pandemi, siapa yang bisa meneliti tentang virus ini kalau bukan para ilmuwan? Dan atau apakah yang belajar agama tidak boleh mempelajari virus? Yap. Tentu tidak. Nah, tugas dan yang saya lihat di Dias ini insya Allah mampu mengarahkan manusia-manusia hebat itu untuk menemui takdir mereka. Betul sekali ya. Jadi artinya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian segala alam semesta ya kan, kemudian makhluk-makhluk yang bukan cuma sekedar manusia, bukan cuma manusia saja ya. Ada binatang, ada tumbuhan, bahkan ada jin, Ada dan malaikat. dan lain sebagainya. Tidak mungkin Allah menciptakan tanpa ada tujuan kan gitu Ya. kan. Nah, begitulah kita harusnya memahami setiap tujuan tadi dan saling merelevansikan Ya. apa yang menjadi tujuan-tujuan tadi, sehingga sisi manusia kita betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya. Iya, benar. Nah, begitu kira-kira Benar. ya. Agak tinggi bahasa kita hari ini ya. Allah. Jadi kemudian begini. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Bagaimana seseorang itu dilihat, apakah manusia yang berilmu dengan tidak berilmu itu sama? Nah, ini kan pertanyaan yang memang akan tentunya nanti dijawab oleh Ustaz Dika juga kan ya. Tentunya yang kita tahu tentunya pastinya orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu pasti berbeda. Berbedanya di mana nanti bisa dijawab oleh Ustaz Dika. Ya. Jadi ilmu tentunya menjadi sebuah pembeda. Ya. Ya kan? Ilmu menjadi sebuah pembeda. Ya. Dan kemudian ilmu juga menjadi sebuah penentu. Ya. Begitu kan kira-kira ya. Nah, dalam Al-Quran, dalam hadis banyak kita dengar kata-kata tentang ilmu. Banyak kita dengar, walaupun tidak diberikan konotasinya dengan kata ilmu, tapi isinya adalah ilmu. Isinya adalah ilmu. Baik ilmu yang diketahui secara langsung, bisa dipelajari, maupun ilmu yang bisa dipraktekkan atau didapatkan dengan pengalaman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan begini. Bagaimana kita, para sahabat dia semuanya, untuk menjadikan diri kita masing-masing ini tentunya merasa penting untuk menuntut ilmu. Apa yang kira-kira perlu dipahami oleh sahabat dia semuanya? Begitu kira-kira. Ya. Sahabat Dias yang sedang mendengarkan, yang berbahagia, ilmu ini adalah satu kewajiban dalam beragama. Kita sebagai muslim khususnya dituntut, diwajibkan seperti sholat, Yap. seperti berpuasa, harus ada ilmunya. Yap. Dan ilmu pertama yang wajib diketahui itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah, yaitu mengenal Tuhan kita. Itu yang pertama kali. Nah, kemudian kita wajib juga mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena sesungguhnya menjalankan hidup di dunia ini tidak bisa kita membuat hal-hal baik tersebut kecuali dengan mengikuti dan memahami sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah ya. Uswah. Dan saya yakin bahwa di Dias ini juga diajarkan tentang ilmu sirah, ilmu sejarah hidup baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu apakah kita mampu mempraktikkan agama tanpa mempelajari ilmu? Betul sekali. Tidak mungkin. Apalagi namanya di Dias itu kita tahu bahwa dia dimulai dengan diniyah. Dia agama. Atau agama itu dia mengajarkan pertama keyakinan dalam hati. Karena semua yang dilakukan tanpa ada keyakinan, dia pasti berakhir dengan tidak ada tujuan, tidak ada akhir. Namun kalau di sini, insya Allah tujuannya jelas. Dia akan memanusiakan manusia. Dan inti pendidikan itu Ustaz. Dia akan memanusiakan manusia. Betul. Kita mengarahkan mereka kepada takdir mereka. Tujuan untuk apa mereka diciptakan. Dan kita tahu bahwa manusia ini disuruh ditempatkan di planet bumi adalah untuk memakmurkan dunia. Karena khilafah dalam artinya yang luas, dia adalah untuk memakmurkan bumi dan terus di belakang perintah Allah dan Rasulnya. Untuk menjaga bumi, untuk memakmurkan bumi ya. Iya. Nah jadi apa namanya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya memang apapun yang kita lakukan harus ada ilmunya. Sholat kita harus ada ilmunya, puasa kita harus ada ilmunya, sampai tentang muamalah pun ada ilmunya ya. Ada bisnis pun ada ilmunya, betul ya? Apalagi bukan hanya ibadah-ibadah saja ada ilmunya. Semuanya, bahkan cara minum pun juga ada ilmunya. Bahkan kita pun harus tahu dari mana kita berasal, ada ilmunya. Kemudian di mana kita sekarang berada dan kemana nanti kita akan berakhir. Ada ilmunya semuanya. Dan sebenarnya kan perjalanan hidup manusia ini semuanya hanya sementara di dunia ini. Nanti ada pindah alam lagi, kita ke alam barzakh. Setelah itu nanti di hari ada yaumul bi'tsah, hari kebangkitan. Setelah kebangkitan nanti ada yaumil mahsyar. Padang apa? Di padang mahsyar. Kemudian ada yaumil hisab. Nah, barulah nanti kemudian immal jannah wa imman nar. Nah, jadi intinya adalah ilmu kita akan sangat menentukan nasib kita. Apakah kita akan masuk ke surga atau ke neraka di akhirnya. Jadi jangan salah, ilmu akan sangat-sangat berperan penting bagi kita semua. Jadi ketika kita masuk surga dan neraka itu bukan takdir ya. Itu dia nasib kita, ada ilmunya. Ada ilmunya. Iya. Nah, untuk itulah makanya kita harus betul-betul segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Jangan sampai beribadah tanpa ilmu. Nah, kita tahu bahwasanya saya melihat begini. Jadi kenapa akhirnya Diniyah Al-Azhar juga memutuskan untuk bagaimana mengambil kurikulum Al-Azhar Mesir ini, seperti yang kita pernah ngobrol dulu. Bahwasanya di negara kita ini sudah lama sekali dikotomi ilmu itu terjadi. Artinya ada perbedaan-perbedaan antara kaum agamis dan kaum umum bahasanya gitu. Bahkan sampai-sampai ada sekolah yang sekolah umum, ada yang sekolah agama. Seolah-olah orang yang belajar agama itu hanya untuk ustadz saja. Yang belajar umum artinya yang ustadz-ustadz tidak belajar umum. Bukan begitu kira-kira ya. Padahal yang kita tahu bahwasanya ilmu itu semua datang dari yang satu. Ya kan? Ilmu itu intinya bagaimana semua kita bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Ilmu itu kalau tidak diamalkan maka tidak jadi manfaat. Nah, padahal yang menjadi pahala, yang bernilai pahala itu adalah ketika sudah bermanfaat. Ketika sudah diamalkan, bahasanya kan seperti itu. Nah, maka dari itu kita mencoba untuk membuang dikotomi ilmu ini sampai akhirnya kita memahami bahwasannya ilmu agama harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan praktek kehidupan. Dasarnya harus ada ilmu agama dulu. Barulah kemudian untuk pengembangan soft skill-nya, untuk pengembangan profesinya dia perlu menambah dengan ilmu-ilmu yang sifatnya kekhususan kan seperti itu. Kita tahu bahwasanya Syekh Yusri seorang dokter spesialis bedah, namun juga menguasai tafsir ya. Tafsir beliau ya. Tafsir, kemudian hadis dan fiqih. Jadi coba bayangkan kalau pagi dia operasi bedah, malamnya dia ngajar fikih, ngajar tafsir, imam tarawih, khotib juga kan seperti itu. Bagaimana pandangan Ustadz Rikat terhadap dikotomi ilmu ini? Coba. Jadi
mulai terjadinya dari awal Ustaz ya. Ya. Di awal itu dari mulai peradaban Islam dibangun, Ya. para ilmuwan Islam itu bukan hanya ahli hukum Islam, bukan hanya penghafal Al-Quran, Betul. tapi mereka juga sastrawan. Mm-mm. Bahkan mereka juga ahli berkuda Masya dan Allah. ahli memanah. Bahkan kita tahu Ibnu Sina selain penghafal Al-Quran dan ahli hukum, beliau adalah Syekhur Rais. Syekhur Rais itu maha guru dari kedokteran abad itu. Syekhnya syekh gitu ya. Syekhnya syekh. Nah, dapat kita bayangkan bahwa di awal Islam, di masa-masa awal Islam, berarti peradaban Islam itu membangun semua aspek, Betul. tidak memisahkan antara istilahnya umum dan agama. Nah, kapan ini dimulai? Kapan dimulai pemisahan ini? Itu tepatnya abad ke-16. Abad ke-16 ketika terjadi pelemahan yang luar biasa di Timur Tengah yang merupakan pusat peradaban Islam. Dan saat itu entah apa yang terjadi, bangsa Timur Tengah mulai meninggalkan ilmu-ilmu umum, dan mereka mulai berpikir bahwa ilmu ini bukan masuk ke dalam kurikulum agama. Ya mungkin juga terpengaruh dengan di bangsa Eropa ketika itu, penjajahan Eropa, kemudian terjadi revolusi di Eropa Barat, seperti kita ketahui revolusi Kristen oleh Martin Luther. Itu juga terpengaruh ke utara Afrika dan ke Timur Tengah, terutama di Mesir. Nah, yang mana pelajaran-pelajaran seperti kedokteran, matematik, fisika itu sudah mulai tidak dianggap pelajaran agama. Padahal sebelumnya kita kalau mendengar Imam Al-Ghazali, beliau kan seorang ahli hukum, seorang yang ahli filsafat, yang seorang penyair. Beliau seorang penyair. Saya baru ketemu 3 tahun yang lalu, beliau punya diwan itu kumpulan puisi. Kumpulan puisi. Jadi berbagai macam tema itu ditulis bukan hanya dengan bahasa ilmiah, tapi dengan bahasa sastra. Nah, bagaimana orang-orang saat itu kok bisa seorang ilmuwan yang terkenal dengan bahasa-bahasa ilmiah, lo kok bisa punya bahasa selembut ini, bahasa seromantis ini, bahasa sepuitis ini. Nah, ini yang perlu kita sadarkan lagi, bahwa di awalnya loh Islam itu tidak memisahkan antara umum dan agama, tapi itu satu. Karena sumber agama itu bersumber dari yang satu. Dan Nabi Muhammad SAW itu diberikan hadiah untuk kita sebagai umat manusia, bukan hanya untuk akhirat, tapi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua aspek. Ibnu Sina kedokterannya ya. Kedokteran sampai hari ini konon. Kemudian apalagi Aljabar, beliau itu matematik. Dan beliau Ibnu Rushd ya. Ibnu Rushd, beliau yang menjadi pondasi peradaban Barat. Semua yang ada kita lihat sekarang, yang ada di Eropa dan Amerika, berasal dari otak orang ini. Ya, artinya ini memang sesuatu yang agak menjauh dari umat. Yang itu tadi mungkin akibat penjajahan atau segala macam ya, yang kita nggak tahu sumber dari mana. Yang jelas kita sadari ini yang seharusnya kita nggak boleh harusnya memisahkan antara ilmu umum dan ilmu agama ini. Dan semua ilmu intinya adalah sesuatu yang bermanfaat, bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, dan itu memang harus dipelajari. Yang saya ingat adalah bagaimana pada zaman Rasulullah pada waktu itu kita lihat model pendidikannya adalah memiliki ciri khas yang mungkin saya akan kutip 3 aja ya. Yang pertama, ciri khasnya itu tidak ada tempat khusus ya. Nggak ada madrasah, zaman Rasulullah nggak ada madrasah kan ya. Karena tempat belajarnya bisa di masjid, bisa di rumah sahabat, bisa di pohon kurma ya kan, macam-macam, bisa di pinggir sungai dan lain sebagainya. Artinya setiap tempat adalah sekolah. Madrasah. Nah sekolah. Ya kan, setiap tempat adalah sekolah. Nah kemudian tidak ada waktu khusus. Kalau sekarang sekolah ada dari jam sekian sampai jam sekian ya. Artinya setiap waktu, setiap orang yang kita temui adalah ilmu. Begitu kan ya. Nah kemudian yang ketiga, ketika Rasulullah mengajarkan para sahabat, tidak ada yang sifatnya seperti mengarahkan untuk menjadi seseorang dengan profesi tertentu.
Oh, saya mau belajar supaya jadi dokter. Oh, saya mau belajar supaya jadi ini. Enggak. Artinya apa? Saya mau belajar tapi saya mau belajar untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Iya. Artinya seorang yang hafal Quran, dia juga belajar ilmu kedokteran, dia juga belajar ilmu hukum, dia juga belajar ilmu ekonomi, bisa sekaligus belajar seperti itu dan bisa memberikan manfaat berbarengan. Ya. Nah itu tadi saya bilang kan, contoh Syekh Yusri Al-Jabar Nah, yang saya baru temui sebulan yang lalu, ini berkatnya Ustaz Rikat, Anda kita Allahumma ketemu ya. shalli wa sallim wa Nah, barik ala sayyidina. beliau pagi bisa operasi, ya operasi, beliau spesialis bedah ya. Yes. Kemudian pulang operasi istirahat, nggak ada istirahat nih katanya beliau ya. Nggak ada istirahat. Nggak ada istirahat. Ini orang yang banyak dibilang. Dan seperti itulah seharusnya seorang muslim. Masya Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan dipraktekkan oleh para sahabat dan para ilmuwan-ilmuwan besar yang kita banggakan, mereka meyakini bahwa istirahat kita adalah setelah kematian. Situ istirahat, karena selama di bumi kita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beramal. Artinya membangun, membawa kemajuan, membangun peradaban. Tapi yang herannya Syekh Yusri ini semakin sibuk, umur sudah nggak muda lagi, tapi makin sehat ya. Nah itu barokah. Makin sehat, barokah. Itu barokah. Masya Allah. Itu barokah. Jadi jangan dipikir ketika kita sibuk dengan kebaikan itu malah justru membuat kita malah tambah sakit atau tambah sulit dan lain sebagainya. Enggak, justru malah semakin memudahkan dan semakin membuat kita merasa bahagia. Ya. Gitu. Itu yang jelas gini Ustadz, seperti jantung. Ha. Jantung kita ini dalam satu hari satu malam bisa memompa ratusan liter. Coba bayangkan kalau dia istirahat semenit saja. Jangan semenit aja lah. Istirahat misalkan 15 detik aja. 15 detik. Nah, kalau jantung saja tidak boleh beristirahat, Ya, gimana dengan anggota yang lain? betul. Nah, jadi apa sih definisi istirahat? Berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Itu istirahat. Betul. Dan dan seperti itu beliau. Jadi ketika pagi beliau melaksanakan profesinya sebagai dokter, malamnya juga profesinya sebagai guru tafsir. Kemudian bisa juga sekaligus berbarengan sebagai khatib, bisa juga berbarengan sebagai imam, Masya Allah ya. Allah. Jadi yang seharusnya memang seperti itu, apapun yang kita kerjakan, ilmu itu adalah tergantung pada pengamalannya. Ya. Ilmu yang tinggi, ilmu yang besar, kalau tidak diamalkan gak ada gunanya. Ya. Nah maka sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat kan gitu. Nah jadi dengan harapan bahwasanya dikotomi ilmu ini seharusnya mungkin menjadi sebuah mindset yang baru bagi sahabat dia untuk kita bisa sama-sama buang jauh-jauh. Ya. Tidak ada istilah dikotomi ilmu. Ya. Kita bisa belajar apapun. Oh kita yang ilmu itu hanya perkara belum tahu. Ya. Tidak ada perkara tidak tahu. Ya. Jadi bagi kita yang belum tahu dengan suatu ilmu, silahkan kan gitu Ya. kan, cari gurunya. Dan sebaik-baik belajar adalah mendatangi guru. Mentagi guru. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Al ilmu yu'ta wa la Walayati. Masya Allah. Jadi ilmu itu kita yang datang. Kita yang datang, bukan dia yang datang. Bukan dia yang datang. Tapi kita yang datang. Betul. Kita datangi guru-guru ya, Ya. bukan cuma mencari ilmunya, tapi barokahnya. Barokah. Barokah seorang guru. Nah, kira-kira Ustaz Rikat, apa yang menjadi motivasi seharusnya bagi kita mencari ilmu? Apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mencari ilmu tadi? Ya, salah. Itu. Ini pertanyaan yang luar biasa yang juga pernah ditanyakan oleh lisannya Al-Quran. Masya Allah. Jadi penafsir pertama Al-Quran setelah Rasulullah SAW itu namanya Abdullah bin Abbas. Beliau memberikan pertanyaan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apa sih gunanya saya belajar? Apa sih gunanya Anda itu memotivasi saya untuk terus belajar, untuk senang bertanya, untuk senang mendatangi orang-orang alim, orang-orang pintar. Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Masya Allah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan jalannya menuju surga. Kalau dia wafat di jalan itu, dia sudah berada di jalan surga. Masya Allah. Dia tidak akan lari dari situ. Nah, siapapun yang sedang berada menuntut ilmu pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, semua para ilmuwan kita yang besar-besar, bahkan Imam Syafi'i sendiri itu pernah mengatakan, semakin bertambah ilmuku,
semakin tahu pula aku akan kebodohanku. Masya Allah. Jadi bukan tambah pintar, Tambah pintar, tapi dia merasa bodoh terus, merasa Semakin kurang, tahu. merasa kurang dan merasa kurang. karena ilmu ini dia sangat besar. Ilmu itu bahkan dalam Al-Quran, dalam surat Toha, Tuhan mengatakan, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakan, Tuhan tambahkanlah ilmuku. Tambahkanlah ilmuku. Nabi Muhammad SAW saja yang begitu besar ilmunya masih disuruh untuk menambahkan ilmu. Berarti sesuatu yang Apalagi besar. kita sahabat Dias ya, tentunya harus terus termotivasi untuk mencari ilmu. Ya. Jadi begitu, man salaka tariqan yaltamisu fihi Iya, ilman ilman sahalallahu tariqan ilal ilal jannah. jannah. Jadi siapapun yang berusaha untuk meniti jalan menuju untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Jalan surga. Semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah. Dan siapa yang mati wafat dalam keadaan menuntut ilmu, Pasti diampuni oleh Allah. pasti diampuni Pasti oleh Allah diampuni Subhanahu wa oleh taala. Ta'ala, ya. Bersyukurlah kita. Kalau kematian udah pasti ya kan. Ya. Cuman mati dalam keadaan seperti apa itu kita yang tentukan. Ya. Ya kan? Ya. Kalau dalam takdir kita kapan kita mati, di mana kapan kita mati sudah ada takdirnya. Ya. Tapi bagaimana kita mati itu kita yang tentukan. Ya. Nah, berbahagialah kita semua sahabat Dias semuanya, bahwasanya mudah-mudahan kita yang masih dalam keadaan menuntut ilmu dan mengajarkan ini Ya. dan bergelumut dalam urusan ilmu ini, mudah-mudahan kalau memang Allah takdirkan memang usia kita sampai pada ujungnya, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Menuntut ilmu. menuntut ilmu. Dan itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz Rikad ini sekarang insya Allah 1 bulan lagi akan melaksanakan sidangnya di Magister Amin. Amin. Universitas Amin. Al-Azhar, jurusan Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, insya Allah belum selesai sampai di sini. Akan lanjut lagi nanti dokter. Amin. Amin. Ya kan? Amin. Doakanlah. tuh, Selesai sahabat dokter teman-teman. apa selesai? Belum kan gitu. Karena menurut ilmu ini nggak dibatasi oleh Ya. gelar dan lain sebagainya. Kira-kira apa tips yang bisa diberikan untuk sahabat Dias? Bisa untuk mencapai tingkat pencapaian yang seperti ini. Ustadz Rikad bisa sampai tingkat pencapaian yang insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan gelar masternya. Ya. Kira-kira apa yang menjadi bisa diberikan tipsnya oleh Ustadz Rikad kepada sahabat Dias? Boleh dikasih tipsnya? Ya. Silakan. Teman-temanku yang berbahagia, motivasi kita dalam belajar, dalam kuliah, ya tentu ada sesuatu yang ingin kita capai, yang ingin kita raih, dan ada yang mendorong kita. Kalau saya pribadi, saya jujur, saya itu mau sekali keridhaan dari kedua orang tua saya. Dan saya melihat bahwa jalan ilmu adalah jalan terbaik yang dapat membahagiakan mereka. Karena tintanya para ulama itu lebih berat daripada darahnya para syuhada. Di sisi Allah, seorang yang alim itu lebih banyak membantu di akhirat nanti, lebih banyak daripada para syuhada. Kenapa? Karena dunia ini dibangun dengan ilmu. Semua peradaban, semua kemajuan harus dibangun dengan ilmu. Dan insya Allah dengan keridhaan kedua orang tua, urusan kita dalam menuntut ilmu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus ya karena kita memang bodoh, jadi harus terus setiap hari ada pengetahuan baru, ada hal-hal baru. Nah, terutama dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sumber semuanya. Dengan berpikir. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Tapi tidak sembarangan orang bisa punya password untuk masuk ke dalam itu. Nah, di situ kita membutuhkan guru. Kita membutuhkan guru. Kita membutuhkan pembimbing. Dan di sini alhamdulillah di Dias, di Nia Al-Azhar, di sini sudah lengkap alatnya. Insya Allah siapa yang masuk ke sini insya Allah punya password tersebut. Jadi tipsnya memang yang pertama minta keridhaan orang tua. Kita niatnya selain karena Allah, kita juga ya tentu yang pertama karena Allah. Ya, itu Kemudian kita niat kebaikan untuk melakukan birrul walidain, Ya. membahagiakan orang tua kita. Dan pastinya pasti ada sahabat Dias juga yang menanyakan bahwasanya kalau ketemu malas gimana? Malas ini kan penyakit penuntut ilmu ya kan. Dan Ustadz Rikad pasti tentu punya tips yang gitu, gimana caranya untuk mengatasi malas kira-kira. Kalau dalam bahasa Arabnya kemalasan dalam menuntut ilmu itu disebut dengan futur. Oh, futur. Futur itu
akan terjadi kepada para penuntut ilmu, apalagi ketika dia menemui masalah yang sangat berat, pembahasan-pembahasan mungkin yang berat. Nah, tapi ketahuilah bahwa kalau sesuatu tersebut dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dia pasti akan mudah. Dan saat terjadi kemalasan itu, kita ingat bahwa sebagai manusia biasa kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kesalahan dan penuh dengan dengan kelemahan. Dan di sini langsung kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala, karena mungkin kita sudah mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan daya upaya kita sendiri, dan lupa kepada siapa yang memberi kekuatan dan daya upaya tersebut, dan siapa yang memiliki ilmu itu sebenarnya. Nah, dan saat itu kita langsung, ya Allah berikan saya ilmu, ya Allah berikan saya kemudahan. Tipsnya istighfar banyak-banyak Istighfar. ya. Masya Itu Allah. intinya istighfar. Perbanyak istighfar. Banyak istighfar. Jadi the power of istighfar ini ya. Yes. Masya Allah. Nah, sahabat Dias, kita sekarang sampai di penghujung ngobrol-ngobrol kita kali ini dalam podcast Learning by Doing, dan tentunya di menit-menit terakhir ini tentu ada closingan dari Ustadz Rikat. Apa terakhir mungkin apa pesan yang akan disampaikan untuk sahabat Dias, nasihat atau pesan yang sekiranya bisa menambah motivasi semangat untuk sahabat Dias semuanya, baik para murid, para guru, para wali murid, dan para masyarakat yang mendengarkan dimanapun berada pada hari ini, sehingganya kita bisa termotivasi untuk terus belajar, terus menggali ilmu dan terus menuntut ilmu, sehingganya kita betul-betul yang seperti dijanjikan oleh Allah dan lewat Rasulullah disampaikan bahwa man salaka thariqan tadi, barang siapa yang meniti jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah jalan menuju surga. Semakin banyak ilmu, semakin Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Silakan Ustadz Rikat. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, di samping dalam menuntut ilmu, kita sangat membutuhkan zikir. Karena ilmu ini dia selain dia bercahaya, dia juga ada panasnya. Sehingga jangan heran kalau orang-orang yang baru belajar dan baru tahu itu agak rada-rada sombong. Nah, di situ kita membutuhkan zikir. Zikrullah. Itu yang menjadi penyejuk dari ilmu tersebut. Stabilizernya ya. Jadi bukan hanya sekedar bercahaya, tapi dia sejuk. Nah, dan zikir ini sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Itu jangan lupa bahwa seorang penuntut ilmu, mahasiswa, pelajar, dia harus punya wirid, dia harus punya zikir yang diamalkan. Apalagi dalam Islam ini disebutkan uzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, kalau belum bisa sebanyak-banyaknya, boleh kita batasi. Mungkin saya baca 10 dulu, atau 50 dulu, atau 100. Sekali duduk berapa, sudah sholat berapa ya? Itu jangan sampai ditinggal. Yang penting rutin ya. Rutin. Dibiasakan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah sayangi, yang paling Allah cintai, yang berkelanjutan. Sekalipun sedikit. Iya. Sekalipun sedikit. Nah, apalagi menuntut ilmu ini kan sesuatu yang besar. Betul. Sesuatu yang luar biasa. Dan berat sebenarnya. Dia banyak penghalangnya. Betul. Nah, untuk menjauhkan kita dari penghalang-penghalang ini, kita sangat membutuhkan zikir. Kita sangat membutuhkan cahaya. Di samping dia cahaya, dia adalah makanan dari jiwa dan hati dan pikiran Masya Allah. kita. Jadi artinya begini, ketika kita berzikir itu kita ingat Allah dan kita mengandalkan Allah dan kita bergantung pada Allah. Artinya ketika kita manusia biasa, manusia yang lemah ini diharuskan ataupun dituntut untuk menuntut ilmu, tidak ada yang bisa menjadikan ilmu itu sampai kepada diri kita kecuali hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengandalkan kecerdasan kita semata atau kegigihan kita semata. Bisa jadi nempel tapi datang tapi nggak nempel kan gitu kan. Nah, untuk menjadikan ilmu itu berkah tentunya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, karena hanya Allah yang akan menjadikan sesuatu itu jadi dan bisa jadi seperti itu. Nah, itulah sahabat Dias, tentunya sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang ilmu, maka tentunya yang harus ada di mindset kita hari ini adalah bagaimana ilmu itu terus kita pelajari. Karena kita merasa bodoh, maka setiap hari harus ada ilmu baru. Jangan pernah berhenti belajar, karena ketika kita berhenti belajar, disitulah
disitulah sebenarnya kita sudah memutuskan untuk mempercepat kematian kita. Yes. Begitu ya. Yeah. Jadi kalau kita ingin diperpanjang umur kita, bahkan setelah kematian kita pun diperpanjang umurnya, maka kita harus perbanyak ilmu kita dan jangan lupa mengajarkannya kembali. Yeah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa Quran 'allama. wa 'allamahu, ya kan? Begitupun dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika ilmu tadi bisa bermanfaat bagi orang lain, maka disitulah kita bisa meninggalkan legacy dan mudah-mudahan dari situlah kita nanti bisa mendapatkan jariah dan itu akan menjadi sebuah amal yang berkelanjutan, pahala yang berkelanjutan sekalipun kita sudah tiada di dunia. Tapi insya Allah amal kita akan tetap kita terima. Ditulis, dicatat, masuk terus rekeningnya. Syukran kasiran wa jazakumullah khair kepada Ustaz Rikat. Jazakumullah wa ana khaira. Alhamdulillah obrolan kita hari ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat menarik sekali kita membahas ilmu. Teruslah menggali ilmu para sahabat dia semua dimanapun berada. Dan semoga di hari yang berbahagia ini kita diberikan pencerahan, diberikan hidayah dan semoga bisa dipetik inspirasinya bagi kita semua. Dan sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari lantai 1 Gedung Jeddah, Kampus Perguruan Tinggi Al-Azhar Jambi, Dias Radio 98,4 FM, Radio Pendidikan Dakwah dan Entertainment. Saya undur diri. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.